Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Juragan, ketemu lagi dengan saya Juragan Group di sini. Kali ini saya mau di video ini ya, saya akan membahas tentang PCB saya. Ada beberapa revisi setelah saya jual PCB itu ada kendala orang-orang yang rakit ada kendala untuk OCP-nya terlalu sensitif, untuk proteksinya terlalu sensitif. Untuk PCB ini DF900D ya, itu ada beberapa bagian yang harus dirubah. Pertama, kesensitifan ini sebenarnya tujuannya di 4 ohm itu dia mudah sekali protek untuk arus yang di sensor itu, apalagi kalau pakai PSU kecil itu sering banget terjadi protek di 4 ohm. Tapi kalau pakai PSU yang gede itu 4 ohm sampai klip itu belum protek. Cuman kalau yang PSU kecil sebelum full itu udah protek, terlalu sensitif. Itu ada beberapa komponen yang harus dirubah. Yang pertama, untuk air sense-nya itu tidak perlu dirubah, 0,1 mulai dari 3 watt sampai 5 watt itu masih sama. Terus untuk settingan OCP-nya itu R yang biasanya ditulisannya 3,3 3K3 itu bisa dinaikkan sampai 5K6 atau 6K8, 4K7, 5K6 atau 6K8. Itu biasanya untuk sensitifnya dia berkurang. Cuman balik lagi, kalau misalnya ada beberapa lagi balik lagi, kalau PSU-nya udah ngedrop, dan ini akan mendeteksi arus yang berlebihan di situ, terus dan melakukan proteksi lagi. Untuk menundanya itu ada elko-nya. Elko untuk setelah OCP itu ada satu elko. Kalau di PCB-nya itu tulisannya 47 mikro, itu bisa diganti sampai 100 UF 16 volt atau 25 volt. 16 masih cukup sih. Itu dicoba dulu. Nanti kalau misalnya masih protek-protek lagi, untuk jalur feedback untuk ke settingan OCP-nya itu kan pakai IC, dan jalur feedbacknya pakai R220K, maksudnya feedback OCP ya, untuk proteksinya. Untuk ke shutdown-nya itu pakai R yang 220K ini, itu bisa diturunkan menjadi di bawahnya, semakin turun biar proteksinya agak lambat untuk mendeteksi arusnya. Bisa kalau 4 ohm, saya coba 4 ohm pakai speaker 18 in, sudah pakai PSU kecil atau PSU besar 4 ohm tidak ada kendala. Mungkin kalau 2 ohm nanti bisa diturunkan lagi, misalnya dari 100K menjadi 68K, disesuaikan aja. Penyetingan ini kalau penyetingan ini kalau nggak punya osiloskop bisa ngikuti saya aja. Yang tadi pertama, R-nya 3K3 itu mau dirubah atau enggak itu terserah. Bisa pakai tetap 3K3 atau 4K7, terus 47 UF yang ini itu dirubah jadi 100 UF, terus yang 220K diganti jadi 100K. Itu sudah cukup. Sebenarnya pakai apa ya istilahnya ya, kalau PSU-nya mumpuni sekitar 1500 watt itu udah 4 ohm, udah ada kendala, digeber sampai juga tidak ada kendala. Tapi kan jagani istilahnya gitu, jagani dengan PSU yang kurang kadang-kadang terlalu sensitif gitu. Satu lagi untuk para perakit yang harus dipahami itu RSAN-nya itu harus menyesuaikan dengan keadaannya, harus menyesuaikan dengan PSU-nya. Ya nggak mungkin 6K8 cuma pakai PSU 80 volt atau 70 volt gitu ya, harus disesuaikan. Kalau amannya di double aja, 6K8 di double 2 itu nanti bisa sampai 70 volt masih bisa.
Terus tapi tidak disarankan, soalnya kalau 70 volt nanti apa ya istilahnya, takutnya terlalu banyak ngedrop. Ya disesuaikan aja lah. Yang bisa beli PCB ini harusnya sudah bisa ngerakit, harus bisa menyesuaikan PCB apa yang bisa dirubah. Kalau cuman perubahan voltase, ersan itu dirubah, terus bagian level shifter itu dirubah sedikit supaya tegangan ke mana itu namanya, tegangan ke level shifter itu ndak terlalu ngedrop gitu. Terus selanjutnya ini harus trial dan error ya. Kalau misalnya mau ngikuti saya itu ndak usah trial dan error, langsung diganti aja 3K3 100 UF 100 kilo itu nanti sudah bisa aman untuk digeber. Maksudnya untuk proteksinya ndak terlalu cepat, ndak terlalu sensitif gitu. Oke, terus ada info lagi ya, pemakaian yang paling vital di kit ini pemilihan TL072 itu harus benar-benar diperhatikan. Pilih yang agak mahal sedikit tapi bagus. Saya coba beberapa IC LF353 JRC itu enggak apa ya, malah enggak bisa, padahal itu IC yang cukup bagus di audio. Tapi penggunaan di sini kan bukan untuk pencacah audio saja. Di sebagian TL072 satunya emang dibuat input preamp, tapi di op-amp yang satunya sudah dibuat untuk pencacah, sudah dibuat untuk feedback. Jadi ya sementara dipakai 072 aja dulu yang udah bener-bener bisa terbukti gitu. Terus satu lagi untuk kendala klip, kadang nyala sendiri, kadang nyala terus mencolok gitu, itu karena rata-rata karena IC CD4049-nya jelek, atau ada yang mati atau ndak normal lah gitu di salah satunya. Di kebetulan rata-rata yang error itu di klip itu langsung deteksi dan langsung nyala gitu, dia ndak ada ke-trigger apa-apa, lampu klip langsung mencorong gitu. Terus yang diperhatikan lagi, dioda yang tidak ada tulisannya 4148 jangan dipaksakan pakai 4148. Itu tulisannya 4007 kasih 4002 enggak masalah, cuman jangan dipasang pakai dioda fast, itu enggak bisa. 4007 itu yang deket heatsink, itu jangan pakai dioda biasa. Terus MOR 460 atau RL2 atau bisa dipasang RG2 atau RG1 itu jangan dipasang dioda biasa, nanti meledak. Terus satu lagi untuk penggunaan LPF itu sebenarnya kalau sudah punya PCB mengikuti ini sudah hidup, teman. Kadang kan ada custom frekuensi. Orang kalau sudah merubah frekuensi harusnya bisa menyesuaikan sendiri untuk LPF-nya berapa. Itu 105 itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kalau rakitan biasanya itu pakai 105 sampai 125, itu ripple-nya sekitar 2 voltan, itu masih aman untuk digeber. Sampai 824, 684 itu masih normal, masih bisa dipakai. Yang penting punya osiloskop untuk melihat melihat ripple-nya terbentuk atau enggak, waktu di load melihat atau enggak gitu. Cuman kalau frekuensi ngikuti ini rata-rata di frekuensi 250 sampai 270 cukup memakai 105 sampai 125. Nanti tinggal menyesuaikan frekuensinya dan lilitannya. Terus apa lagi ya? Ini input kadang-kadang masih salah paham. Salah pahamnya bias dengan fan, itu yang tegangan yang masuk itu cuma tegangan bias saja, untuk fan-nya itu untuk output atau tegangan keluar gitu. Seperti itu. Terus apa lagi ya?